Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada 'ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bughdan. Wa fi haditsin akhar, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Hadis al-Qur'an Hadratil Mukarramin, teman-teman para alim, para ulama, para kiai, penyanyi, para cerdik cendekiawan yang kau muliakan, teman-teman segenap pengurus takmir Masjid Agung Baitul Agung Jombang yang kau muliakan, teman-teman para jamaah sholat subuh Masjid Agung Jombang yang kau muliakan, bagi teman-teman mustami'at yang melalui media online yang kau muliakan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah bersama kita mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bersama masih ditakdirkan Allah saged melaksanakan sholat subuh bagi berjamaah, saged istiqomah dan kita ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi ikhtiar kula panjenengan sedaya dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqtu kantor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam bagi kita baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kang sampun paring pitah suatu hasanah tentang kula sedaya ingkang kita nanti syafaatipun berjalan dan dinten akhir. Kang kaping kalihipun monggo sesarengan pangaosan rutin kita buka kanthi waosan suratul Fatihah. Boten sanes kita sedaya nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi bibarokah majelis taklim kados injak menika, mugi-mugi sumrambah dumateng keluarga kita, dumateng keturunan kula panjenengan sedaya, mugi-mugi dados keturunan kang barokah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jalla qasidah rasulullah. Syukur lillahi wa bihamdihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para ibu, para hadirin sekalian yang mulia, melaksanakan pengawasan kitab hidayah sakmangke al-qismusani al-qul bil ma'asi. Al-qismusani utawi tuntuman kang kaping 7 iku al-qulu pengendikan bil ma'asi ing dalem neduhi pira-pira maksiat. Para bapak, para ibu, kitab menika dipun perang dados kalih bagian. Setunggal bagian sampun kita bahas saja. Bagian pertama ini tentang perintah-perintah lampahi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun kita bahas mulai ibadah harian.
mulai wudhu, mulai sholat, mantun bagaimana mengisi waktu dari yang diberikan Allah mulai ujian tersebut, kemudian bagaimana tata cara Jumat, puasa dan seterusnya. Niki boten sanes Al-Imam Al-Ghazali menginginkan umat kula panjenengan sedaya supaya saged nglampahi ketaatan kanthi paripurna. Dengan sekian nasihat yang sangat mendetail niki sampun dipun serat wonten pembahasan ingkang awal. Samangke pembahasan ingkang kaping kalih niki melengkapi yang pertama menika bijitina bil manasi, khusus membahas tentang perkawis-perkawis ingkang berkaitan dengan menjauhi kemaksiatan. Iklam Rasulullah lan Nabi sedune agama iku syaroni anduweni tandha ahadun utama salah sijine syaroni utakul manani ninggalaken pira-pira perkara kang dicegah wal akharu lan utawi kang liya fi'lu taati nglampahi pira-pira ketaatan demi Allah Subhanahu wa taala. Wa taqul manani lan utawi ninggal perkawis ingkang dicegah wa utawi yang manani lan asyadu. Jadi kita diparingi serat kali usul kitab bahwasanya tenggene agama iki sedulur diperang sekali. Nomor setunggal itu ngedoi perkawis yang dipun lan kalian agama, baik yang tertera di dalam Al-Quran maupun hadis. Sing nomor kali ini melampaui perkawis yang dipun perintah dan ini ajaran-ajaran Islam. Lah, watakul manahi wal masad, dari dua perkara ini yang paling berat itu menjauhi dari perkara-perkara yang dicegah oleh agama. Makanya tenggene tentu kalau dipersaksikan nek nglakoni ibadah, nglakoni kewajiban, nglakoni ketaatan niki sak mampu-mampu. Nglampahi sholat boten saged kalian berdiri, saged dipun lampahi kalian duduk. Boten saged kalian duduk, kalian berbaring. Boten saged berbaring biasa, kalian kudu miring. Asik boten cekap damel pisan. Niki tenggene tataran ketaatan niki dipun laksanakan sesuai kemampuan. Tetapi ketika dalam hal larangan-larangan niki mampu boten mampu kedahipun jauh. Iki perbedaan. Makanya dipun dawaken kalian Imam Al-Ghazali wa taqul manahi wa al-asy. Ninggal perkawis sing dipunlakukan iki lebih berat. Tenggene kehidupan kesehatan maksiat ini pun boten saged kita bertutup mata. Bagaimana tidak? Kadang-kadang tenggene kehidupan modern ini kita sedaya dipun godhongan yang setan. Kadang-kadang mereka perkawis sing termasuk maksiat tapi dianggap wonten judi online. Iki koyo salah kaitan coba-coba sesuatu hal yang biasa, kantor klik-klik mawon atau transfer dan seterusnya. Ini padahal secara Islam tidak diperbolehkan, ini termasuk maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Minum minuman keras karena sifatnya ingin menghormati orang lain dan temannya. Ini dari awal dimudahkan sesuatu hal yang remeh, tapi dampaknya sangat besar. Zina termasuk
hal yang diharapkan di dalam Islam, tapi kadang-kadang ditutup dengan bahasa yang indah oleh setan, bahwasanya untuk membuktikan cinta. Nah, ini termasuk hal-hal dalam kehidupan kita sekarang. Sangat remeh, sangat sesuatu hal yang bukan dirasa sebagai hal yang berat, tapi ini memang bahasa-bahasa yang digunakan setan untuk menggoda manusia. Maka perlu bagi ulama yang sedaya untuk selalu waspada, selalu berhati-hati. Bahkan dulu Imam Syafi'i ini pada waktu beliau menjadi muridnya Kiai Waqid, ini nanti waktu beliau dulu. Imam Syafi'i ini terkenal cerdas, tapi suatu ketika dari kecerdasannya itu menurun, raus. Akhirnya beliau syafa'u ila waqi'in su'afihi wa arsadani ila tarbil ma'asi wa inna nurun min ilaihi wa Jadi dampak daripada maksiat kepada Allah itu sangat besar. Imam Syafi'i sing terkenal cerdas mulai alim sampun hafal Al-Qur'an. Matur-matur bagi guru tenggene Imam Malik sebelum berguru di masa 3 hari beliau menghafal kitabnya Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta sempurna. Dalam masa 3 hari beliau hafal. Tapi suatu ketika di tengah-tengah perjalanan orang niki mengalami kemunduran dalam hafal. Akhirnya dipun sadaraken kalian gurupun ila tarkil ma'asi, dikengken ninggal maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innal ilma nurun wa nurullah la yuqas. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dampak daripada maksiat, dampak kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang menurut kita kecil, itu tak lain adalah menjadikan hati kula panjenengan sedaya dados gelap. Dados peteng niki gara-gara kita sedaya kadang-kadang lupa bahwasanya melakukan hal-hal yang terkecil dari dosa-dosa dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak daripada maksiat juga menghilangkan ketenangan hati. Kadang-kadang namun ditinggali secara kasar-mata, dunia nikah, mobil nikah, griya nikah. Nek diwasno dengan pandangan sudut pandang manusia, kados-kados lebih dari kecukupan, tapi dipun raosaken iki kok mboten tenan tenggene mana. Nah, menawa kesempatan ini adalah dampak daripada dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang tersebut, sehingga menjadikan kehidupan yang tidak tenang. Di antara dampak daripada maksiat kepada Allah ini juga termasuk menghalangi datangnya rezeki. Jadi ingin nopo ibadah sege maksiat ini sege mantan-mantan cara nyambut damai itu matematika mulai berangkat uji Microsoft secara matematika kudunya itu ya pun kata rezeki berlimpah, tapi ternyata ditutup pintu-pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dampak dari banyaknya maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk beberapa hal sesuai dengan sabda dari Nabi Muhammad, bahwasanya seseorang akan terhalang rezekinya karena dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Para hadirin yang Allah, ternyata tarkul manahi, ninggal perkawis-perkawis yang dilarang kalian Allah, ini istilah al-asad, berat. Sehingga ini dipenaturakan bagaimana
Wata syahwat ayat biru alaiha ila syukur. Jadi diperkuatkan kalian Imam Al-Ghazali, taat itu sakit diusahakan oleh setiap orang. Sinten mawon yang mulai tingkat anak-anak atau tingkat yang dewasa atau manula yang menawi taat insyaallah siap setiap individu. Ketika hatinya dibuka dengan keimanan. Tetapi kalau syahwat ninggal syahwat niku layak biru alaiha illa syukur. Wong sing iso ninggal teko syahwat iki boten sanes nggih tiang-tiang sing estu upayakan dengan kekuatan dan keyakinan hati untuk bisa meninggalkan. Jadi wong sing bener-bener atine niku kuat menahan hawa nafsunya mesti saged menjauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Tenggene hadis itu kanjeng Nabi disebutkan walidhalika qala sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru man hajara su' wal mujahidu man jahada. Iki dawuh kanjeng al-muhajiru utawi wong kang hijrah man hajara man wong hajarkan hijrah sebutan as-su'a saking perkara wal mujahidu lan utawi wong mujahid wong sing temen-temen wong sing perang niku man wong jahadakan temen-temen sapa wong hawa ing hawa nafsu niku. Jadi dawuh kanjeng Nabi sangat jelas wong sing hijrah wong sing pindah yaitu wong-wong sing gelem pindah saking perkara kang molo nggone perkara sing niku termasuk sing hijrah. Bukan hijrah karena tempatnya saja, tapi hijrah dengan amalan-amalan yang telah dilakukan. Ini dawuh kanjeng Nabi. Wal mujahid lan wong sing temen-temen yang sing perang inggih menika sing diarani perang itu sebenarnya mujahid. Yaitu wong sing gelem merangi hawa nafsu. Jadi saking abote kita sedaya mengalahkan hawa nafsu, menjinakkan hawa nafsu. Jadi kados itu saking berani. Maka bagaimana upaya panjenengan supados kiat anggenipun menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Keraton hubbatul jannah bil makan wa hubbatul nar bisyahwat. Jadi surga itu ditempatkan oleh Allah dengan perkara-perkara bil makan, sesuatu yang sulit. Masih gratis, tapi kadang-kadang untuk mencapai ke surga Allah, ini kadang-kadang kita sebagai sholat gratis, nonton puasa gratis, ibadah haji ini bagi yang mampu, zakat ini bagi yang mampu, amal-amal yang lain kepada surga Allah ini kados-kados berat, padahal itu gratis. Wahupatuna usaha, tapi dalam senang goreng rokok niki dengan kenikmatan karena dipenuhi dengan hal-hal yang telah dibujukan manusia. Tapi eco kados apa itu mengambil orang lain yang nyatanya bukan haknya. Ini termasuk wahubbatuna bisyahwat dengan kekuasaannya kemudian menyelewengkan dari amanah yang diberikan. Ini bisyahwat karena di dawuh Rasulullah yang disebut. Maka ada ikhtiar, ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Di antaranya yaitu yang pertama untuk bisa
bisa menahan hawa nafsu kita, menjaga diri kita dari maksiat kepada Allah, yaitu memperkuat hubungan dengan Al-Quran. Bagaimana kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran? Tenggene kita taklim ta'alim itu dipun sebutaken wonten salah satunggalipun cerita. Enten dua ulama besar. Yang setunggal ini sampun meninggal dipun panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang setunggal tasih sugeng tenggene kehidupan dunia. Lah yang sugeng wonten dunia ini diweni kalian rencangipun ulama yang besar dari sampun Subhanahu. Beliau berada di tempat yang sangat mulia di atas singgasananya yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, bagaimana kamu bisa mendapatkan tempat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau menjawab, saya terbiasa membaca Al-Quran setiap malam dengan makna. Jadi boten kata satu dua ayat, tapi benar-benar di dalam makna yang ada di dalam Al-Quran. Jadi di antara pahala yang sangat besar yang bisa menjaga kula panjenengan sedaya saking perbuatan maksiat. Diri kita selalu tertaut dengan Al-Quran. Kemudian nomor kali apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa terjaga dari maksiat kepada Allah, yaitu menjaga betul sholat lima waktu. Keranten tenggene ayat Al-Quran ini sangat jelas, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini pun nas. Jadi menawi kita sebagai sholat itu leres sesuai tata aturan yang ada di dalam syariat, sangat khusyuk akhirnya melampaui sholat. Kados penjelasan kita sampun kita bahas sebelumnya, mulai persiapan sholat, ketika sedang sholat sampai setelah sholat, ini benar-benar mundur. Kita benar-benar bisa hadir hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah sholat itu satu berdampak. Ketika sholat itu sudah mampu berdampak, insya Allah maka sholat ini bisa menjaga kula panjenengan sedaya saking perbuatan kejenengan. Ingkang nomor 3, ikhtiar seperti ingkang dadosaken kula panjenengan sedaya terjaga saking menjauhi maksiat. Inggih menika memilih teman ingkang saleh. Ini salah satu ikhtiar. Karena bagaimanapun keadaannya, pendiri taklim itu teman mengikuti teman yang diikuti atau menjadi tempat pergaulannya saja. Maka tidak menutup kemungkinan ketika kula panjenengan sedaya ikhtiar selalu bergabung dengan orang-orang soleh, selalu menjalin satu tali silaturahim dengan para ulama, para kiai. Ini insya Allah kita akan dijauhkan dari hal-hal yang bisa menjadikan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Cara yang keempat supaya seluruh panjenengan sedaya sakit terjaga saking hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, yaitu mudawamah dzikir. Melanggengkan dzikir, memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yaitu menundukkan pandangan, menjaga mata kita, menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Karena inti daripada dosa, pusat daripada kemaksiatan, ini awalnya memang dari pandangan yang kita lakukan. Ini di antara beberapa hal yang kita usahakan. Kemudian yang berikutnya adalah selalu mengingat kematian. Bahwasanya kita hidup di dunia ini terbatas. Seberapa jauh orang diberikan usia Allah di dunia ini,
usia yang diberikan oleh Allah kepada pulau manusia. Maka mungkin saja dengan mengingat kematian ini ketika kita akan terjerumus kepada hal-hal yang menjadikan maksiat kepada Allah, bisa jadi menjadi hal yang bisa kering, sakit joko pulau manusia dan mengalami kemaksiatan. Wa'lamu wa sallallahu annaka innama taksilah bijawaka wa innama hiya nikmatun minallahi 'alaika wa amanatun ladaika pasti anak buka nikmatin lain wa masyaallah. Kita diperingatkan kalian Imam Al-Ghazali, kita sebenarnya diparingi kenikmatan jawab beberapa anggota yang ada dalam tubuh ini. Seharusnya anggota badan yang ada di dalam diri kita ini harusnya kita bersyukur dan menikmati untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Seyogyanya, rasionalnya, ketika kita diberi nikmat oleh Allah, diberikan tangan, diberikan kaki, diberikan pikiran, diberikan mata, telinga dan seterusnya dari anggota badan yang ada dalam diri kita. Niki saja itu didamel mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan. Akan tetapi kenapa di kebanyakan manusia niku ala maksiat, melampaui maksiat, tambah didamel buruk ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahya berarti pulau panjang seluruh kok sampai kados kata ini termasuk berdiam dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai kados kata mentok kemudian mengajar oleh anda. Jadi dikai anggota badan kenikmatan sebuah terkala itu boleh didamel bersyukur kepada Allah. Kok tambah sekali dikai kenikmatan berupa anggota badan ditambah gaya maksiat corotan digai dirokok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Corok bosok kasarnya terus ditolong pengeran dijangkau anggota tubuh ditolong tambah mentung. Saya kan tidak biasa. Ini kan buatan emas. Ini diturut Al-Imam Al-Ghazali tersebut. Kan menjadi sebuah peringatan kepada ulama yang saya. Monggo kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah berupa Allah, baik yang berbentuk fisik, jasmani kita, harta kita, usia kita, pemikiran kita, ini seyogyanya yang memang semata-mata untuk beribadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harusnya memang standarnya itu harus bukan untuk menjadikan bahan memusuhi atau menduakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'ul kaifa ta'ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dawuh Al-Imam Al-Ghazali, maka lihatlah bagaimana kita menjadi pemimpin bagi anggota tubuh kita. Karena kita semuanya adalah pemimpin. Pak Bupati memimpin satu kabupaten, Pak Camat memimpin satu kecamatan, Pak Lurah memimpin kelurahan, Pak RT. Kalau kita tidak menjabat itu, kita menjadi kepala keluarga, maka kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Jika belum berkeluarga, maka minimal keluarga saya bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Fakul ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kita semuanya akan diminta pertanggung jawaban dari apa saja yang menjadi tanggung jawab keluarga kita. Maka selayaknya mudah-mudahan dengan pengajian pagi hari ini memberikan satu motivasi kepada keluarga saya, menyadarkan kepada kita semuanya tugas kita sebagai khalifah menjadi pemimpin di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jawab sahabat, waktu itu kita berkepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.